Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir mencobai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Manfaat mangrove sebagai benteng laut agar dapat menjaga pantai dari abrasi dan rob membutuhkan waktu bertahun-tahun. Peneliti mangrove UB, Dira Kurniawan menyebutkan ada dua hal yang harus diperhatikan ketika akan menanam mangrove. Pertama adalah lokasi penanaman yang harus sesuai dengan karakteristik mangrove, yaitu daerah yang sedimentasinya bertambah secara alami dan tidak berpasir. Sedangkan hal kedua menurutnya adalah perawatan yang kontinu dan juga sesuai agar mangrove dapat tumbuh dengan subur. Mangrove alami itu jauh lebih bagus ya. Jadi kalau mangrove alami itu dia akan sangat bervariasi dan kondisi lingkungan tentu sangat mendukung kalau dia selalu berkembang. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang hasil penanaman, ini faktor keberhasilannya itu banyak sekali. Itu. Yang pertama, yang menentukan itu kan maintenance, gitu kan. Jadi pemeliharaan dan yang lain. Kalau memang ini catatannya penting. Kalau memang tempat itu pada saat ini kondisinya masih mendukung mangrove, maka dia akan bisa tumbuh dengan optimal. Itu. Kalau misalkan tingginya 5 meter, 7 meter itu ya mungkin mungkin 10-an tahun bisa. Itu dengan catatan bahwa ini pantainya itu masih memiliki daya dukung yang bagus. Tetapi kalau kita melakukan penanaman pada area yang daya dukungnya sudah kurang, maka kemungkinan keberhasilannya juga akan rendah. Nah, sementara kita bicara tentang rehabilitasi mangrove itu baru kelihatan fungsinya secara fisik, kemudian secara ekologi itu tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Mungkin 8 tahun, 10 tahun atau lebih lama. Nah itu, jadi ya ada faktor lokasi juga gitu kan. Kalau misalkan dia ada di muara sungai yang terus mengalami penambahan input sedimen seperti ada di ujung Pangkah, seperti di Sidoarjo, itu mangrove dia akan tumbuh secara alami. Kemudian daratan pantainya akan lebih stabil dibandingkan dengan area-area yang tidak memiliki input sedimen, tidak ada muara sungai di sana, kemudian areanya itu sudah didominasi pasir. Nah, kemudian kalau kita melakukan penanaman di tempat tersebut, tentunya akan kondisinya jauh berbeda dengan yang ada di habitat alaminya. Begitu. Jadi selain kita bicara tentang berapa lama, kita juga bicara tentang daya dukung dan juga aktivitas pemeliharaan yang kontinu. Kombinasi pendampingan online dan offline menjadi racikan dari Kavapet UB dalam melakukan pendampingan terhadap mahasiswa yang akan berwirausaha. Konsep online offline ini juga tidak hanya pada saat pendampingan semata, namun juga pada metode pembukaan usaha. Lebih pengen memang sifatnya rileks ya di luar kampus. Jadi kami sering ketemu di luar kampus. Atas izin beberapa dosen, saya bilang saya ketemu adik-adik di KVUB, di luar, di Kediri untuk mensupport mereka supaya mereka udah jalan dulu. Tadinya mereka memang maunya opening itu semua awal puasa, cuman kan tidak memungkinkan akhirnya. Nah, dan secara intens saya pribadi punya grup dengan mereka yang saya tanyakan omsetnya, saya kasih masukan tesnya. Itu aja sih kalau mereka butuh itu. Nah, saya combine Mas Sidik karena saya paham mereka itu bagus ya, anak sekarang kan online-nya bagus, bikin IG-nya bagus, saya combine aja, saya bilang saya ajari offline-nya, bagaimana brosur disebar, bagaimana tester itu disebar ke trading area, lalu mereka perkuat lewat online-nya, lewat IG-nya, situ mereka lebih canggih lah. Jadi saya bilang ya kita harus combine lah antara offline sama online. Ya. Kebetulan saya ini generasi saya banyak offline-nya, jangan dilupakan juga ngasih sampel ke sekolah sekitar, segala macam gitu. Intens Mas, saya bimbingnya intens.
Satgas PMKUB yang diterjunkan ke Jabung menargetkan farmers awareness segera terbangun di kalangan peternak sapi. Melalui sosialisasi door to door, Satgas PMKUB saat ini masih berusaha menjangkau seluruh peternak yang berjumlah sekitar 1.800. Widi Nugroho, anggota Satgas PMKUB mengakui cara door to door ini tidak semuanya efektif. Untuk itu, tim melapisi dengan membuat infografis dan materi seputar pencegahan PMK yang dibagikan melalui grup WhatsApp peternak. Prinsipnya kita menginginkan agar peternak itu lebih memilih untuk mencegah daripada mengobati, karena begitu satu hewan di peternakannya sakit, maka 100% akan sakit dan produksi susu akan turun 50% sampai 2 bulan, sehingga kerugiannya sangat besar baik bagi koperasi maupun bagi peternak secara individual. Jadi materi yang kita berikan kepada mahasiswa adalah materi tentang bahaya atau kerugian ekonomi dari penyakit mulut dan kuku ini, sehingga mereka peternak itu aware bahwa ini nggak boleh terjadi, begitu terjadi akan rugi segini. Dan kemudian materi yang selanjutnya adalah bagaimana cara mencegahnya. Yang actually adalah menjaga kebersihan kandang dan membunuh kuman dengan cara melakukan disinfeksi. Juga kita bekali cara mencampur desinfektan maksudnya, sehingga mereka bisa dengan mudah membantu mengajari peternak untuk mencampur disinfektan. Bisnis sektor teknologi di Indonesia yang digadang menjadi masa depan ekonomi digital, menurut dosen bisnis via UB, M. Khalid Mawardi, masih membutuhkan akselerasi. Menurutnya, dengan geografis Indonesia yang luas, masih terdapat gap tingkatan dan kualitas perekonomian antar daerah. Berbasis digital atau mungkin startup ini ya prospek berkembang, tetapi mungkin akselerasinya masih belum ditingkatkan di Indonesia. Mengingat Indonesia sebagai negara berkembang yang tentu saja infrastruktur, kemudian karakteristik masyarakat, literasi teknologi itu masih perlu ditingkatkan. Jadi bagi saya melihatnya berkembangnya ekonomi digital itu seiring dengan perkembangan ekonomi sektor real. Jadi tidak terlalu optimis, tapi juga tidak skeptis, artinya moderat. Lain berbeda kalau misalnya negara maju yang infrastruktur teknologinya sudah cukup, kemudian literasi IT masyarakatnya cukup, tingkat pendidikan cukup, lapangan pekerjaan juga tidak terlalu gap-nya tidak terlalu besar, maka itu mungkin akan bisa cepat. Tapi Indonesia kan sebagai negara berkembang, di sisi lain memiliki ingin dicepatkan atau akselerasinya yang ditingkatkan sebagai negara yang berbasis ekonominya berbasis teknologi. Tapi di sisi lain kita harus mengingat isu-isu atau masalah-masalah terkait dengan Indonesia sebagai negara berkembang itu masih perlu penyelesaian. Untuk mempersiapkan juru sembelih halal yang terlatih dan bersertifikat BNSP, Dewan Pimpinan Pusat Juru Sembelih Halal atau Juleha Indonesia bersama Fakultas Peternakan UB melakukan assessment kepada para calon juleha. Ya, kami memang akan melaksanakan asesmen BNSP di Brawijaya. Jadi kami dipersilahkan untuk menempati fasilitas di Brau seperti penginapan atau asrama atau ruang-ruang untuk ujian, yang mana kami akan melaksanakan asesmen BNSP bagi 30 orang yang akan asesmen di sana gitu. Setelah kami latih 2 minggu yang lalu, kami latih dengan sistem 56 jam pelajaran. Besok insya Allah 2 minggu lagi kita akan melakukan asesmen, dan itu ada di
Menjelang Hari Raya Idul Adha pada tahun ini yang jatuh pada awal bulan Juli, DPP Juleha Indonesia memberikan materi bimbingan teknis kepada mahasiswa UB yang akan melaksanakan KKN di Kabupaten Magetan. Para mahasiswa ini menurut Imam Fauzi, Ketua DPW Juleha Jawa Timur, akan bergerak di seluruh desa di Kabupaten Magetan untuk melakukan sosialisasi manajemen hewan kurban dan juga penyembelihan yang halal. Ada program KKN mahasiswa ya, di Kabupaten Magetan. Ada 600 mahasiswa atau mahasiswi yang akan KKN di Kabupaten Magetan. Kami diminta untuk memberikan pengarahan atau memberikan fintech kepada mahasiswa tentang fikih sembelihan halal maupun manajemen kurban agar para mahasiswa ini bisa melakukan penyuluhan ke masjid-masjid. Jadi para mahasiswa ini akan tersebar di seluruh desa di Kabupaten Magetan dan akan melakukan penyuluhan untuk PMK dan lain-lain. Dan salah satunya adalah tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini bagi masjid-masjid agar mampu menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban secara mandiri. Rencana pemerintah menaikkan tarif tiket Candi Borobudur hingga Rp750.000 bagi wisatawan domestik untuk keperluan konservasi candi menuai protes dari masyarakat. Budayawan sekaligus dosen administrasi publik via UB, Dr. Rianto menyampaikan bahwa Borobudur seharusnya dilihat dari dua perspektif, yaitu Borobudur sebagai pusat ritual umat Buddha dunia dan juga sebagai heritage yang kemudian menjadi tempat wisata. Borobudur itu kan berbicara tentang dua yang kontradiksi ya. Pertama, Borobudur itu sebagai tempat ritual umat Buddha. Ya, bahkan pemerintah sudah mendeklarasikan Borobudur itu sebagai center upacara atau ritual umat Buddha dunia. Yang satu sisi, Borobudur itu oleh masyarakat dimaknai sebagai heritage, ya, sebagai peninggalan leluhur masa lalu yang mau tidak mau ini terpisah dengan masalah ritual. Ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau Islam itu ada masjid, kalau Buddha itu ada wihara, kalau Hindu itu ada pura, kalau umat Nasrani itu ada gereja dan lain sebagainya, ada kelenteng, Konghucu ya. Mungkin penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa punya sendiri ya. Sehingga kalau yang kedua ini yang terjadi dan sekarang terjadi, maka Borobudur ini terlepas dari itu ya. Tapi ingat, satu sisi Borobudur itu sebagai center ritual. Maka dari itu tidak menjadi heran kalau hari-hari ini Borobudur sebagai isu yang manis ya, isu yang manis. Mau naik ke Borobudur saja kata media itu sampai 750.000 ya per orang. Dalam pemahaman saya itulah dunia bisnis ya. Istilah Bu Susi itu Pak Luhut bin Sarpanjaitan itu sedang cek ombak ya. Dicek ombaknya itu seperti apa ombaknya. Saya yakin pemerintah dalam menetapkan sesuatu pasti akan dicek dulu ya, bagaimana kebatinan masyarakatnya. Bisa jadi gratis ya, tapi kan itu dilihat dari. Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk dapat saling bersinergi dan menghindari ego sektoral dalam segala persoalan lahan masyarakat, utamanya terkait sengketa tanah. Hal tersebut ditekankan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA Summit 2022 di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Swasta semuanya bicara tanah untuk pembangunan, untuk aktivitas. Di dalam kawasan hutan, aktivitasnya terbatas. Nah, mensinergikan kementeriannya, ada berapa kementerian sih sebetulnya? Ya kalau cuma bicara tapaknya, memang mungkin cuma 2 kementerian, Kementerian Kehutanan atau Kementerian
agraria tata ruang kalau di luar kawasan. Namun untuk menjawab permasalahan tersebut bukan hanya 2 kementerian. Ada berapa sih warganya? Kita harus nanya ke Mendagri. Nah, kita bicara bagaimana tingkat kesehatannya, pelayanan kesehatannya. Kemenkes, ada berapa puskesmas yang bisa terakses oleh masyarakat ini? Nah, ini juga nggak bisa kita, orang Kementerian Kehutanan nggak mampu untuk bicara berapa jumlah warga yang sebetulnya memiliki kepentingan terhadap kawasan hutan. Nah, ini sehingga kalau bicara tapaknya aja sebetulnya 2 kementerian, tetapi untuk menjawab permasalahan di tapak ini kita seluruh kementerian harus bekerja sama. Dan ini kenapa membuat gregetan, karena nggak bisa, itu urusannya PU, nggak bisa, ini urusannya kehutanan, nggak bisa, ini Kemendagri. Kemendagrinya mana, tentang penduduknya atau wilayahnya atau pemerintahnya. Banyak sekali kepentingan-kepentingan yang masing-masing ingin menunjukkan bahwa ini teritorium mereka, tugas mereka. Di luar orang yang bertugas di situ tidak punya kewenangan untuk bicara, sehingga seringkali mereka bicara sangat, kalau rekomendasi untuk pemerintah ya kalau secara klasik bilang tinggalkan ego sektoral, tapi itu kan nggak mungkin, atau bukan nggak mungkin, itu ya sudah sering disebut tapi tidak pernah terjadi. Nah, yang kita butuhkan sebetulnya adalah kepemimpinan dari pucuknya bangsa ini untuk bisa menghimpun berbagai kepentingan yang ada. Kita nggak nutup diri dari investor, enggak, karena kita butuh. Kita tapi juga jangan tinggalkan masyarakat kecil, tapi juga jangan tinggalkan kepentingan bangun terus. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.